Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pesan Jakarta untuk dunia. Formula E digelar di sirkuit Jakarta E-Prix Ancol hari ini. Kegiatan ini menyuguhkan tontonan adu cepat mobil balap listrik yang diikuti 22 pembalap dari sejumlah negara. Melalui ajang ini, Jakarta menyedot perhatian dunia sebab Formula E Jakarta merupakan seri ke-9 dari total 16 seri yang dijadwalkan berlangsung pada musim 2021-2022 ini. Kegiatan ini sejatinya momen mempromosikan Jakarta dan Indonesia ke seluruh dunia. Ada lebih dari 150 negara akan menyiarkannya. Bukan sekadar mempromosikan keindahan alam Indonesia sebagai tujuan wisata dan negara ramah investasi, balapan itu juga hendak mewartakan kepada dunia bahwa Jakarta memasuki peradaban baru. Peradaban baru yang dimaksud ialah kesadaran untuk ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Balapan Formula E mencerminkan komitmen yang kuat dari Jakarta untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan partisipatif di dalam menghadapi perubahan iklim. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tujuan diadakannya Formula E ialah untuk mewujudkan dan mendorong keberlangsungan eksistensi kendaraan listrik secara berkelanjutan. Jakarta berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada 2030 dan mencapai zero emisi pada 2050. Komitmen itu patut diapresiasi, akan tetapi elok nian bila ia tidak sebatas kata-kata tapi terwujud dalam tindakan nyata. Karena itu, Jakarta perlu menyusun peta jalan menuju pengurangan emisi. Terus terang, komitmen pengurangan emisi di Jakarta baru pada pengadaan bus Transjakarta berbasis listrik secara bertahap. Elok nian bila Jakarta mulai memelopori pengadaan semua transportasi publik berbasis listrik dan memastikan penduduknya siap menggunakan transportasi umum. Pemprov Jakarta tentu saja tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus mendapat dukungan pemerintah pusat. Dukungan yang bisa diberikan pusat misalnya terkait regulasi penggunaan mobil listrik, pembangunan infrastruktur pengisian baterai, dan industri pendukung lain. Jauh lebih penting lagi ialah pemerintah pusat mulai mencari terobosan agar masyarakat dapat membeli kendaraan. Awalnya, ajang Formula E Jakarta ini sempat berjalan tertatih-tatih dan penuh dinamika. Beda ketimbang di MotoGP Mandalika lalu di saat mereka beramai-ramai menggelontorkan dana. Namun, pihak swasta mengambil bagian dalam Formula E dengan menjadi sponsor. Keberhasilan penyelenggaraan Formula E tidak terlepas dari dukungan politik DPRD DKI Jakarta. Pada 2019, DPRD Jakarta sudah menyetujui kucuran dana untuk kegiatan ini. Antusiasme masyarakat juga terlihat. Penjualan tiket habis. Puluhan ribu penonton akan memadati area sekitar sirkuit Jakarta E-Prix di Ancol. Mereka yang menyaksikan langsung balapan mobil listrik ini hendaknya menjadi penonton yang baik, mematuhi semua ketentuan yang ada tanpa berulah berlebihan. Hanya itu cara mendukung pesan Jakarta untuk dunia yang bersiap-siap memasuki peradaban baru, peradaban mencintai lingkungan yang bebas polusi. Ya, pemirsa, editorial Media Indonesia kembali akan
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan pemirsa, ini latihan bebas satu ya, atau free practice, nampaknya sudah dimulai. Harusnya sudah ya. Kita akan simak bagaimana informasi terkini. Ajang balap Formula E akhirnya digelar hari ini di sirkuit Ancol, Jakarta Utara. 22 pembalap siap berlaga untuk memenangkan seri ke-9 dalam kalender balap musim ini. Berdasarkan jadwal, tepat pada pukul 7 lebih 15 menit ini akan dilakukan free practice pertama atau latihan bebas yang pertama. Lantas bagaimana jalannya agenda pertama ini? Kita langsung bergabung dengan reporter Sandi Firdaus yang sudah berada di Ancol untuk informasi selengkapnya. Sandi, bagaimana jalannya free practice? Apakah sudah dimulai untuk free practice yang pertama ini? Ya, selamat pagi Eva, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Benar sekali, free practice pertama atau latihan bebas pertama Formula E 2022 seri Jakarta telah dimulai tepat pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat tadi. Dan sejumlah pembalap juga tadi sudah melakukan dan saat ini juga tengah berlangsung. Free practice 1 sekitar diagendakan selama 30 menit. Nantinya pembalap akan melakukan latihan bebas di sirkuit Jakarta International E-Prix. Tepat saya melaporkan saat ini, saya berada di belakang dari pit lane para pembalap Formula E 2022. Memang dari kemarin antusias dari pembalap, kru, serta juga beberapa official yang ada terlibat dalam Formula E ini sangat tinggi begitu. Ada beberapa pembalap yang memang sudah menantikan seri Jakarta ini dengan trek baru, dengan sirkuit baru dan juga suasana dan tentu dengan cuaca khas dari Indonesia yang memang mereka telah persiapkan begitu. Tadi juga kami dari gerbang masuk antusias dari official dan juga beberapa awak media juga yang terlibat ini sangat tinggi. Memang nantinya para penonton dijadwalkan hadir pada pukul 9 ketika sebelum race dijadwalkan setelah pre-practice 2. Pre-practice 2 latihan bebas 2 ini dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan sama durasinya selama 30 menit. Para 22 pembalap ini dipersilakan untuk menjajal sirkuit yang kemarin juga telah mencoba pada sesi shakedown. Pembalap juga telah mencoba untuk pertama kalinya dengan mobil balap mereka sirkuit Jakarta International E-Prix. Kalau kemarin selama 15 menit, kalau di pre-practice ini 30 menit, dua sesi latihan bebas. Dan nantinya pada pukul 10.52 waktu Indonesia Barat ini akan ada kualifikasi yang dibagi menjadi 2 grup, grup A dan B, yang akan terbagi selama 12 menit. Begitu, dan nantinya final dari kualifikasi akan berlangsung pada pukul 11.55 waktu Indonesia Barat selama kurang lebih 5 menit. Dan race utama ini dijadwalkan diagendakan pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Eva. Iya, kualifikasi pukul 10.40 sampai 11.55, lalu balapan atau race-nya pukul 15 sampai 16-nya. Nanti untuk format kualifikasinya akan seperti apa, Sandi? Nantinya format kualifikasi ini akan dibagi menjadi 2 grup, di mana grup A dan grup B ini akan dibagi dan sesi tersebut sama 12 menit. Durasi waktunya dipersiapkan dari pukul 10.40 hingga 10.52 waktu Indonesia Barat untuk grup A. Sedangkan untuk grup B nantinya diberikan waktu dari pukul 10.57 hingga 11.09 waktu Indonesia Barat. 12 menit untuk kualifikasi grup A dan B, sedangkan dilanjutkan pada 11.17 hingga 11.32 waktu Indonesia Barat sekitar 15 menit. Ini akan ada quarter final dan dilanjutkan semifinal kualifikasi di 11.36 waktu Indonesia Barat hingga 11.46 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya final ini akan berlangsung pada 11.50 waktu Indonesia Barat hingga 11.55 waktu Indonesia Barat, sekitar 5 menit untuk penyelenggaraan kualifikasi. Setelah itu nantinya akan di-clear area lagi sirkuit ini dan dicek lagi oleh safety car serta medical inspection untuk mengecek bagaimana kondisi pembalap, bagaimana kondisi sirkuit, serta juga kesiapan untuk nantinya disiapkan. Nantinya ajang balap Formula E race utamanya akan berlangsung pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Beberapa agenda atau juga tamu undangan sudah beberapa mengkonfirmasi hadir
termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang nantinya direncanakan hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Eva. Baik. Tadi Anda sampaikan penonton baru boleh masuk pukul 9 ya. Untuk jalur penonton bagaimana, Sandi? Jalur penonton dibagi menjadi beberapa kategori. Nantinya akan ada menyesuaikan dari tiket yang penonton miliki. Ada beberapa kategori-kategori yang telah disiapkan oleh pihak penyelenggara. Kalau tadi kami masuk dari pintu Karnaval, pintu 3, itu yang merupakan jalur dari VVIP Lounge. Dan juga kru serta pembalap itu masuk dari pintu 3 yang merupakan dari pintu Karnaval untuk masuknya para pembalap. Dan nantinya untuk para penonton kategori VIP ini akan disediakan dari pintu masuk dari gerbang timur. Dan sedangkan untuk kategori selanjutnya yang festival ini akan bisa masuk dari pintu atau gerbang barat dan juga disediakan untuk tempat parkir di Jakarta International Stadium, tepat di seberang dari sirkuit Jakarta International Airport. Ini nantinya akan disediakan bus untuk nantinya diantar menuju ke tempat atau sesuai dengan tiket yang mereka miliki, yaitu kategori festival. Dan antusias juga tinggi. Kemarin juga kami sempat berbincang dengan Ketua Panitia Pelaksana Seri Jakarta Formula E 2022 Ahmad Sahroni menyatakan bahwa antusias dari masyarakat baik lokal maupun internasional atau asing ini sangat tinggi, terbukti dengan disediakannya sekitar 60.000 tiket ini sudah habis terjual, yang nantinya juga para penonton tidak hanya bisa menyaksikan race begitu, tapi juga nantinya bisa untuk mengelilingi booth-booth atau juga beberapa stand area, termasuk juga di dalamnya ada area game, ada juga nantinya tempat makan, dan UMKM ini disediakan oleh pihak panitia penyelenggara Formula E Seri Jakarta. Eva. Baik, Sandi, selain Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang tadi Anda sampaikan dipastikan hadir, siapa lagi yang dikonfirmasi akan hadir? Apakah Presiden Joko Widodo juga dikonfirmasi akan hadir dalam ajang Formula E? Ya Eva, keterangan itu memang kami sempat tanyakan kemarin kepada baik itu Ahmad Sahroni selaku Ketua Panitia Penyelenggara Formula E 2022 maupun juga Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Kami mengkonfirmasi apakah atau siapa saja yang pejabat-pejabat atau juga kemungkinan Presiden hadir untuk saat ini. Kemarin Anies menyebut bahwa tidak bisa dikonfirmasi secara keseluruhan karena beberapa nama-nama yang sudah diundang ini akan melakukan konfirmasi sekitar malam hari atau besok hari. Dan kami juga tadi mendapat info bahwa Presiden Joko Widodo hadir untuk nantinya menyerahkan pas closing ceremony ketika penyerahan piala kepada pemenang Formula E 2022 Seri Jakarta. Kami juga tadi melihat bagaimana sistem keamanan dan juga lalu lintas ini sempat diatur begitu untuk nantinya memudahkan baik itu VVIP maupun pejabat-pejabat hadir agar tidak terjadi kemacetan. Dan selain itu juga ada beberapa pejabat-pejabat termasuk kementerian atau menteri juga hadir untuk menyaksikan langsung ajang balap Formula E mobil listrik pertama di Indonesia. Dan beberapa tamu undangan juga sempat hadir, termasuk beberapa kategori dari menteri yang tadi saya sudah sebutkan, yang sudah terkonfirmasi. Menpora Zainuddin Amali akan hadir pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mungkin apakah Eva dan juga Mbak Nunung akan hadir di Jakarta International Airport ini? Mau banget Sandi, tapi sayangnya kehabisan tiket. Nah tenang aja, di Metro TV akan ada live event nih. Mbak Nunung jam berapa? Nanti kita nonton pukul 10 dan pukul 2 ya, 2 siang ya. 14.30 ya. Baik. 14.30 ya. Baik, terima kasih Sandi Firdaus untuk informasinya. Selamat liputan dan juga selamat menonton kejuaraan balap mobil listrik pertama di Indonesia. Terima kasih Sandi Firdaus. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Halo, Pak selamat Ondo. pagi Bu Eva dan Bu Nunung. Ya, silakan Pak Ondo, selamat pagi. Ya, pesan Jakarta untuk dunia bahwa kita ikut bertanggung jawab soal lingkungan, soal rumah kaca, soal emisi. Mudah-mudahan pesan Jakarta itu positif, karena namanya pesan ada juga yang negatif. Kita doakan agar pelaksanaannya tidak ada kendala, berjalan lancar. Pesan sebenarnya terlihat nanti sore setelah final race ya, jam 4-an. Pesan perihal emisi, kiranya Indonesia benar-benar bisa zero emisi di tahun 2050. Kalau Mandalika sukses, hendaknya perhelatan Formula E juga bisa sukses. Mudah-mudahan tidak ada hujan nanti sore dan semua para pelaksana di sana harus benar-benar mengantisipasi agar tidak menjadi kendala buat perhelatan ini. Ada pertanyaan Mbak Nunung, kok BUMN tidak ikut mensponsori? Kemudian pertanyaan kedua, setelah perhelatan hari ini, lantas arena tersebut akan diapakan? Karena tidak setiap tahun di Indonesia ada Formula E. Juga kita belum punya pembalap-pembalap Formula E yang bisa menjadikan arena itu untuk latihan mereka. Jadi kita juga minta agar Pemda berpikir untuk pemanfaatan berikutnya supaya investasi yang sebesar itu tidak sia-sia. Saya berdoa semoga perhelatan hari ini sukses agar kita tidak malu di mata dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Selitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Mbak Nunung Setiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Indra. Semoga pesan Jakarta untuk dunia ini tersampaikan. Karena kini sepertinya posisi Indonesia di mata dunia ini makin diperhitungkan. Menjelang Formula E ini, dalam sepekan ini pembicaraan hangat terus terjadi. Alhamdulillah, karena kita lihat co-founder juga itu Alberto Longo mengatakan bahwa ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Dan dia juga berkata bahwa suasana berbeda Formula E yang diadakan di Jakarta ini akan terlihat apakah penonton yang melihat di sirkuit dan di rumah juga akan merasa senang begitu. Kita lihat janjinya. Kemudian juga pesan pertama sepertinya sudah tersampaikan Mbak Eva ketika Nick de Vries itu dari tim Mercedes mengatakan bahwa sambutan hangat masyarakat Indonesia ini terasa sekali. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembuka bagi mata dunia bahwa Indonesia adalah fasilitator perdamaian dunia. Juga tadi dikatakan tidak boleh bawa kendaraan pribadi yang akan menonton. Itu juga mestinya disampaikan juga bahwa tidak hanya kemacetan yang jadi persoalan, tapi kita akan makin memperkenalkan kendaraan yang ramah lingkungan dan bahwa kita berusaha untuk mengurangi polusi ini. Mudah-mudahan ini menandai kembalinya ajang balap mobil kelas dunia juga setelah terakhir di Sentul Formula 1 tahun 2006. Hidup Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mbak Nunung tadi dari Pak Ondo dan juga Ibu Indra. Dukungan, doa disampaikan agar pelaksanaan Formula E lancar, sukses ya Mbak Nunung. Eva, karena pelaksanaan Formula E di sirkuit di Ancol ini memang tadinya kan tidak di situ ya. Ada beberapa, pokoknya selain pandemi ada berbagai masalah mengawali Formula Perjalanannya E. panjang Perjalanannya panjang, awalnya mau
Monas bukan ya? Ya. Kemudian ada berbagai hal termasuk seperti tadi Pak Ondo sampaikan soal kok BUMN tidak sponsor. Nah, ini jadi pertanyaan nih, Mbak Nunung. Ya, Katanya sudah ditanyakan kepada Menteri BUMN, bukan? Iya. Kemarin jawabannya adalah karena 1 bulan sebelumnya baru masuk, mepet katanya Mbak Nunung. Ya, 1 bulan nggak cukup ya untuk menggolkan sebuah proposal. apapun no comment kata Pak Menteri BUMN. Tapi apapun, ada yang bilang karena proposalnya terlalu mepet, ada yang bilang ya bisa bilang soal ekonomi, soal apapun reasonnya begitu. Sudah banyak katanya untuk mendukung mau reason soal acara ekonomi, lain. mau reason soal politik, apapun juga ya gitu. Tetapi kita sih berharap ini kampanye untuk lingkungan hidup yang lebih baik begitu ya untuk Formula E ini, dan kita sih berharap ini sukses seperti Pak Ondo sampaikan dan juga Ibu Indra sampaikan tadi, dan pesannya juga sampai ke masyarakat. Eva, Formula E ini tidak banyak yang tidak sepopuler balapan mobil Formula One seperti yang kita sama-sama tahu. Kita pun awalnya tidak berpikir yang seperti apa ya Formula E ya gitu. Nah, mari kita coba lihat. Ini seri Jakarta begitu kata Sandi tadi ya. Seri Jakarta, sesudah seri Jakarta nanti ada seri di Marrakesh kalau tidak salah. Sebelumnya itu ada seri di Berlin. Memang tidak sepopuler Formula One yang kita yang selama ini kita kenal, tetapi perubahan itu selalu ada awalnya mungkin ya. Kalau kita nanti mau berpikir soal kendaraan listrik, soal kampanye dan memperkenalkan orang seperti tadi saya bilang, memperkenalkan kepada orang kendaraan listrik, dan kemudian juga membuat kendaraan listrik ini lebih ekonomis, bisa dibeli orang banyak dengan infrastruktur yang banyak, mungkin akan membantu kita dan membantu dunia begitu. Baik, ya. pesannya adalah menuju peradaban baru, dan Iya. ini total ada 16 seri ya Mbak ya, akan jadwalkan Iya, langsung ada pada 15 musim seri. 2021-2022. Nah, Iya. menarik juga tadi disampaikan oleh Pak Ondo, pertanyaan lain. Sama seperti ketika Mandalika. Iya. Ya, ketika tadi kan Pak Ondo katakan Mandalika sukses, ini juga harusnya sukses gitu ya mestinya ya. Terus kemudian sama seperti pertanyaan ketika sirkuit di Mandalika, ketika kemudian tidak ada event Grand Prix, mau dipakai untuk apa? Nah, gitu. akan dijadikan apa ke depannya? Iya, pemanfaatannya yang penting, jangan sampai kemudian hanya dipakai setahun sekali pada saat Grand Prix, pada saat Formula E gitu, kan rugi kita ya, itu sayang banget, dan kemudian pemeliharaannya pasti mahal gitu kan. Iya. Itu menjadi pertanyaan, selain adalah regenerasi pembalap. Kita mengenal Rio Haryanto, Shane Gelail, tetapi nama-nama lainnya nampaknya belum muncul. Betul. Ya. Baik, kita akan bahas nanti lebih lanjut usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Masih ada penelpon lagi, Mbak Nunung. Nampaknya banyak yang tertarik ya untuk membahas terkait dengan Formula E. Kita langsung sapa kembali Pak John Veto dari Batang, Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak John Veto. Salam sehat, Pak. Pagi, Mbak Eva. Selamat pagi, Mbak Nunung. Bukan Jawa Tengah, Mbak. Batam, Kepulauan Riau ya. Baik, mohon maaf kami koreksi ya, Pak. Dari Kepulauan Riau. Ya. Pak John Veto, silakan. Jadi begini, ya, pesan Jakarta untuk dunia.
ini artinya Indonesia ini betul-betul udah startup dengan negara maju dan negara besar. Artinya Indonesia punya pesan moral untuk dunia, ya masalah energi terbarukan. Dan lagi punya agenda besar, ya. Pencemaran lingkungan lah. Ya, contoh sekarang ini kita melakukan ajang yang sangat besar ya di seri yang ke-9, ada 16 seri nanti. Jadi ini jangan cuma apa aja Mbak Eva, kita melaksanakan bisa, cuma untuk mewujudkannya itu apakah kita mampu. Tapi ini udah satu langkah besar yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Cuma ada yang agak aneh juga. Waktu di Mandalika itu kan banyak betul yang terlibat itu BUMN ini itu. Kok di sini kok malah nggak begitu Jadi artinya, cobalah kita tinggalkanlah dulu masalah politik, masalah ini. Marilah kita dukung yang begini. Ini kan sangat luar biasa gagasan yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan teman-teman. Apalagi ini pesan moralnya nggak tanggung-tanggung ini, ya. Emisi karbon. Jadi kita untuk dunia malah. Ada lagi Indonesia sekarang G20, dia presidensi G20. Jadi ini sekali sebenarnya harus didukung semua pihak. Ya. Jadi ini sangat positif. Ya, marilah kita mudah-mudahan 2050 kita mungkin tidak tidak ada lagi pencemaran lingkungan di bumi Indonesia ini. Tapi kita mungkin tidak ada lagi jadi tapi untuk anak cucu kita nanti menikmatinya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, salam sehat. Silakan Pak. Salam sehat selalu untuk seluruh warga NKRI tercinta. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Belungan, Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik apa saja upaya yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Indonesia. Secara positif saja kita berpikir bahwa inilah saatnya Indonesia dalam satu kebersamaan tanpa melihat hal-hal yang lain yang tidak memberi pemikiran sehat, bahwa ini upaya bagaimana kita perkenalkan Indonesia untuk turut mendukung meminimalisir penggunaan karbon dioksida CO2 supaya karbonnya tidak terpakai. Jadi tinggal O2 yang bersih untuk kesehatan Indonesia dan seluruh dunia. Karena melalui energi terbarukan, energi listrik, ini adalah bentuk-bentuk kemajuan. Apapun bahasa-bahasa di luar-luar ya, itu ada proses lain. Yang penting kita berpikir positif, ini yang terbaik. Siapapun yang melakukannya sekiranya itu bagus, kita dukung. Inilah saatnya kita bersama dari segala sisi. Satu Nusantara ini kita mengangkat nama Indonesia ke internasional melalui pemikiran-pemikiran dan tindak kerja kita nyata untuk kebersamaan penyatuan NKRI tercinta. Jangan ada yang mau mencabik-cabik kita. Kemudian kami di pinggir pelosok Kalimantan Utara di perbatasan, mohon juga menjadi perhatian bagi pemerintah pusat supaya kita ini dimajukan. Ada banyak hal yang mau dibuat di perbatasan, juga harus memperkenalkan, memperlihatkan bahwa Indonesia ini ada di Malaysia. Jangan Malaysia yang maju, kita belum maju, mohon izin. Tapi, baik, terima kasih Pak Yunus Luwat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya, Mbak Nunung, tadi Pak John Veto dan Pak Yunus Luwat mendukung ya, masyarakat mendukung penuh gelaran Formula E yang digelar di Jakarta ya, Mbak Nunung. Masih disinggung lagi soal greget BUMN begitu ya. Kalau tadi Pak Menteri BUMN sudah bilang no comment, mungkin kita mesti juga quote Pak Syahroni ya, Ketua Panitia Pelaksana, ya nggak apa-apa, sudah jalan saja, kita PR penuh itu semua listrik dan sebagainya. Dan akhirnya jalan gitu kan ya, pokoknya jalan. Dan pesannya sampai, ini nanti diselenggarakan di Jakarta, seri Jakarta, dan ditayangkan di 150 negara. Kita semua berharap di dalam negeri kita memperkenalkan bagaimana mobil listrik, Formula E begitu ya menyebutnya ya.
Eva pengen dengar suaranya nanti seperti apa? Seperti Pengen dong Mbak Formula Nunung. One atau Tadi kita sempat dengar ya waktu laporan Sandi, ternyata tetap ada suaranya. ada ya? suaranya, saya pikir iya. Suaranya mungkin tidak sekeras itu dan mobil itu bisa berjalan cepat. Ya. Kecepatannya 200 280 kalau tidak 280 salah ya? ini ya. Oke. Itu cukup cepat ya dan benar seperti Pak John Veto bilang tadi gitu. Ada target untuk kemudian memperbaiki bumi kita untuk mengurangi emisi, tapi roadmap-nya harus jelas gitu. Formula E hanya sekedar untuk mengatakan bahwa oke, kita sekarang komit untuk energi terbarukan, tapi roadmap-nya juga harus clear. Jadi bukan hanya jargon saja, tetapi roadmap-nya harus betul-betul clear. Mau pemerintah Jakarta, mau Pemda Jakarta, mau dimanapun, mau pemerintah pusat juga harus membuat roadmap yang jelas gitu ya. Baik, tadi masih menarik ya, tadi disampaikan Pak John Veto soal dukung-mendukung ya, mau mempertanyakan juga sponsor Mandalika banyak, tetapi ini kok tidak. Mohon ditinggalkan masalah politik, bersama-sama mendukung, ini kan untuk NKRI, untuk Indonesia. Itu pernyataan dari Pak John Veto ya? Ini kali pertama, mungkin nanti tahun depan akan lebih baik dan lebih banyak sponsornya begitu mungkin ya. Yang penting acaranya tetap lancar. Iya, kita berharap acaranya tetap lancar, tahun depan kita lebih gebiarnya lebih keras begitu. Mungkin Mandalika kencang di Formula E juga kencang gitu. Baik. Nah, dan BUMN berperan. Oke. Tetap. Baik, dan yang penting juga terkait dengan pesan dari acara ini, seperti juga disampaikan oleh editorial, pesan Jakarta untuk dunia betul-betul sampai seperti yang Mbak Nunung sampaikan tadi ya. Bagaimana pesan terkait dengan kesadaran ramah lingkungan, dengan mengurangi emisi fosil, kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca ya di tahun 2030 30% untuk DKI Jakarta, sedangkan zero emisi tahun 2050 betul-betul bisa tercapai untuk Indonesia. Semoga begitu ya. Jadi kalau belum pernah nonton Formula E, belum pernah nonton balapan mobil listrik, mari kita tonton. Mari kita tonton, bisa tonton di Metro TV sekali lagi, Mbak Nunung. Jamnya? Pukul 10 dan pukul 14.30. Nanti kita ada kualifikasinya dan ada race utamanya di final race-nya ya, di live event hanya di Metro TV. Sekali lagi terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat Mbak Nunung dan selamat menonton Formula E untuk hari ini. Baik, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan pemerintah pusat jelas dibutuhkan. Jauh lebih penting lagi, ialah pemerintah pusat mulai mencari terobosan agar masyarakat dapat membeli kendaraan listrik dengan harga yang terjangkau. Tanpa itu, penggunaan mobil listrik hanya sebatas mimpi di negeri dengan populasi salah satu yang terbesar di bumi. Dan untuk mereka yang menyaksikan langsung balapan mobil listrik ini, hendaknya menjadi penonton yang baik, mematuhi semua ketentuan yang ada tanpa berulah berlebihan. Hanya itu cara mendukung pesan Jakarta untuk dunia yang bersiap-siap memasuki peradaban baru, peradaban mencintai lingkungan yang bebas polusi. Terima kasih telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Metro TV,